Sebagai makhluk yang dinamis, manusia tumbuh bersama dengan perubahan. Setiap fase, setiap babak akan dihadapkan pada ragam hal berbeda, terutama memasuki usia dewasa awal. Mungkin di antara kita ada yang mempertanyakan tentang tujuan hidup, jati diri, dan jenjang karir semestinya yang dibentuk oleh realitas sosial. Seperti yang dialami Rico, seorang karyawan berusia 27 tahun. Kalau untuk quarter life crisis, secara spesifik sih saya tidak yakin ya ada di usia itu. Tapi mungkin di rentang sekitaran kelas 2 SMA sampai mungkin ya sekarang ya. Jadi range-nya cukup panjang nih. Rico menuturkan, melihat perkembangan teman-teman seusianya memunculkan perbandingan diri. Mungkin rasa membandingkan dengan pencapaian apa yang sudah dicapai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu menurutku cukup challenging sendiri bagi saya pribadi, terutama di fase-fase yang cukup krusial menurut saya, misalkan fase-fase kelas 3 penentuan ketika mau masuk jurusan kuliah. Survei LinkedIn bahkan menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 4 orang usia 25 hingga 33 tahun pernah merasakan fase ini. Artinya, krisis ini dialami banyak orang, bukan hanya segelintir. Pengalaman ini dipicu ragam hal, salah satunya interaksi dengan sosial media. Herni Gusbrava, seorang praktisi psikologi dan dosen bimbingan konseling, membenarkan adanya hubungan kausalitas antara konsumsi sosial media dan kondisi krisis ini. Digital itu bisa memberikan 2 dampak positif dan dampak negatif, tergantung pada literasi pengguna tersebut. Kalau dia bijak, maka dia akan melihat, ketika melihat orang lain lebih dari dia akan melihat hasil tinggi. Oh, dia bisa, berarti aku juga bisa, bahkan bisa lebih. Ya, bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa lebih dari 70% apa yang ditampakkan di media sosial itu tidak sesuai dengan realnya. Banyak orang yang menunjukkan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi seperti misalkan terlihat bahagia, bisa jadi pada satu bahagia, tapi kenyataan tidak ada bahagia yang abadi, tidak ada sedih yang bahagia ataupun sedih yang abadi, semuanya fluktuatif. Individu dengan quarter life crisis akan menghadapi perubahan dalam hidupnya. Sejumlah ketidaknyamanan muncul sebab adanya pergantian fase dari remaja menuju dewasa awal. Kemampuan seseorang dalam menghadapi perubahan ini tak dibentuk seketika. Daya tahan terhadap perubahan besar dipengaruhi oleh caranya dibesarkan oleh orang tua. Orang yang mengalami quarter life crisis itu cenderung dididik dengan pola asuh permisif ataupun dalam bentuk otoriter. Tapi tentunya sebagai seorang orang tua yang bijak, perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan anaknya dengan salah satu cara metode komunikasi asertif. Jadi ketika anak diberikan ruang tumbuh seperti tadi pola asuh demokratis, maka nanti orang tua dan anak akan mendapatkan solusi win to win, balance ya. Oke, anak menyampaikan apa harapannya, orang tua menyampaikan harapannya, cari garis tengah di mana kedua-duanya bisa memperoleh nilai-nilai kebajikan. Beruntung, Rico dibesarkan oleh orang tua yang memberikannya kesempatan untuk didengarkan. Walaupun di keluarga cukup keras terhadap pendidikan, dalam artian mau nggak mau harus sekolah gitu dari kecil sampai SMA. Tapi setelah di fase-fase SMP dan SMA, kebebasan untuk berpendapat itu saya rasa cukup digaungkan ya di keluarga, terutama oleh ibu. Jadi hal-hal ekspresif, kemudian ditanya ini, misalkan hal kecil, tadi di sekolah ngapain aja gitu, tadi dapat PR apa aja gitu. Itu hal-hal yang cukup sering tuh ditanyain ketika SMP. Dan ketika SMA, hal-hal yang sifatnya daily, pertanyaan-pertanyaan daily itu berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih visioner. Dalam artian ditanya ini mulai next ke depan mau kemana kok gitu, kuliahnya gitu.
walaupun ada beberapa hal yang cukup untuk konfrontasi ya ke keluarga, misalkan pilihan-pilihan untuk berkarir di kampus-kampus yang cukup jauh dari rumah itu tidak diperkenankan juga. Hal-hal itu yang kadang juga membuat kecewa dari saya pribadi, tapi setelah memahami alasannya, why-nya kenapa, ya hal-hal itu ya saya coba untuk terima juga. Selain mengantungi rasa aman dan nyaman berbagi di rumah, Riko juga belajar mengatasi krisisnya dengan bercerita bersama teman sebaya. Sensitif gitu. Kemudian kenapa berani untuk bercerita juga kepada teman-teman yang ada di lingkup sekitar, karena teman-teman juga cerita hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita terbuka sama orang juga akan lebih terbuka sama kita. Itu salah satu prinsip yang saya anut juga kebetulan. Dan selain mereka lebih terbuka, ya karena kita mungkin menghadapi fase yang mirip-mirip nih, merantau, kemudian satu prodi, kemudian di usia yang serupa, dan ya bisa dibilang ya perintis semua gitu hitungannya. Jadi hal-hal yang kesamaan identitas, entah bentuknya apapun itu juga cukup mendorong saya pribadi untuk sharing ke teman-teman gitu sih, dan teman-teman sharing juga ke saya. Menyadari krisisnya ini perlu diatasi dengan pemetaan hidup yang jelas, Riko mengadopsi konsep IDP alias Individual Development Plan dari tempatnya bekerja. Nah, kebetulan untuk roadmap tersebut sih saya susun ketika tahun berapa ya? Tahun 2024 mungkin ya, 2023 akhir 2024. Kebetulan saya kenalan dengan konsep yang namanya IDP. Ini mungkin kalau misalkan di company-company cukup booming dan cukup banyak diterapkan. Jadi IDP itu Individual Development Plan. Jadi kira-kira kita ke depan tuh mau ngapain aja gitu. Jadi kalau misalkan dulu di kuliah kan ada roadmap 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ataupun beberapa tahun ke depan ya. Saat itu sih, ya emang roadmapnya dibuat untuk dalam skala perkembangan diri kita di sebuah company atau perusahaan. Tapi saya coba adopsi itu ke dalam pribadi. Jadi ada beberapa hal yang emang saya targetkan dalam 1 tahun ke depan untuk dicapai. Kemudian ada yang saya targetkan untuk 3 tahun, ada yang saya targetkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan ditanya terkait dengan waktu kapan, saat saya bekerja, saya dapatkan roadmap itu. Menurut Herni, budaya setempat termasuk gender mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi krisis seperempat abad. Kan kita lihat dari sisi laki-laki ya, budayanya dibentuk oleh keluarga. Ih, kamu itu laki-laki, gak boleh nangis, gak boleh cengeng ya, gitu kan. Kamu nanti kerjanya harus bagus ya, karena kamu itu adalah pemimpin keluarga nantinya. Kamu nanti harus sukses, karena bukan kamu aja membiayai keluarga kamu, tapi orang tua kamu juga kamu harus balas budi, misalkan seperti itu. Tuntutan diberikan peran kepada laki-laki. Tidak bisa dipungkiri masih terdapat keluarga yang seperti itu. Nah, itu ternyata jika tidak ditangani secara khusus akan mengakibatkan dampak ke depan di masa remaja ataupun dewasa muda. Orang tersebut akan cenderung mengalami quarter life crisis. Bahkan menjadi bingung untuk mengambil keputusan, ragu ngambil keputusan gitu ya. Kemudian nggak stabil tuh, labil. Kadang bilang A, besok bilang B, bentar lagi bilang C gitu ya. Nah, itu kita lihat lagi, telusuri lagi, budaya memang berpengaruh juga. Sebagai laki-laki dan juga anak sulung dari 2 bersaudara, Riko mengaku tantangan quarter life crisis juga datang secara sosial. Jadi kalau misalkan tekanan-tekanan kayak gitu sih banyak banget ada dari keluarga, tetangga, kemudian teman yang udah ada anaknya, kemudian teman yang barusan nikah, kemudian dari teman-teman di kantor, itu banyak banget kayak itu. Dan kadang itu juga jadi sempat kepikiran sih, jadi udah waktunya belum ya? Bentar deh. Tapi kalau secara timeline emang mungkin belum di tahun ini, karena emang di secara roadmap saya pribadi belum masuk untuk ke tahap itu. Tapi emang dalam waktu dekat. Melalui pengalaman Riko, kita belajar bahwa krisis dalam kehidupan adalah keniscayaan. Bagaimana cara kita menghadapinya ditentukan oleh sejauh mana kita memahami diri sendiri dan kerelaan hati untuk menerima realita yang kita alami.
Karena menurut saya krisis ini akan selalu melingkupin saya, dan itu yang terjadi juga ke saya. Sering banget kejadian itu tiba-tiba mempertanyakan apakah ini udah sesuai dengan identitasku, dalam artian apakah ini sudah sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi balik lagi, saya harus menyesuaikan dengan roadmap yang sudah saya bikin, dan kadang roadmapnya itu pun seringkali untuk berubah gitu, dinamis. Dalam artian kadang misalkan saya punya target A nih di tahun 2024, tapi ada beberapa hal yang emang ada dinamikanya di sana, jadi targetnya itu geser nih. Misalkan ekspektasinya 100 jadi 80, kadang kayak gitu, kadang bahkan melebihi kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan ditanya terkait dengan hal tersebut ya cukup dinamis sih menurutku. Dan saya pribadi tidak ada momen khusus bahwa krisis itu sudah clear gitu.